Pada video kali ini, saya akan memulai mengimplementasikan sebuah CSS modern, di antaranya adalah Flexbox dan juga sedikit CSS Grid pada studi kasus membuat sebuah kalkulator. Langsung saja pada implementasinya, di sini saya memiliki sebuah folder yang namanya kalkulator, kemudian di dalamnya terdapat sebuah folder public yang namanya public, yang di dalamnya ada sebuah folder yang namanya styles. Kemudian di dalam folder stylesnya ada file yang namanya style.css, yang nantinya style.css ini akan digunakan untuk menstyling halaman HTML-nya. Kemudian di dalam folder kalkulator juga saya memiliki sebuah file kosong yang namanya index.html, yang halaman index.html ini akan dijadikan sebuah struktur untuk kalkulatornya nanti. Langsung saja kita mulai ngodingnya. Pertama, saya akan membuat strukturnya dulu dengan cara mengetikkan tanda seru, kemudian enter. Kemudian pada bagian title-nya, saya akan beri nama dia kalkulator. Nah, sebelum dilanjut, saya akan melihat dulu di live server. Dan hasilnya seperti ini. Nama title-nya kalkulator sudah muncul, berarti kita langsung lanjut ke membuat kerangka yang lainnya. Untuk desainnya sendiri nanti akan seperti ini. Ini adalah desain kalkulatornya, akan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada bagian utamanya, yaitu bagian pembungkus dari semua elemen kalkulatornya, yang itu yang ini. Kemudian di dalamnya terdapat sebuah elemen untuk menampung hasil dari operasi matematikanya nanti di sini. Kemudian ada bagian untuk tombol menghapus tulisan-tulisan yang ada di hasilnya nanti. Kemudian ada bagian yang keempat, yaitu bagian untuk tombol operator aritmatikanya, semacam tambah, kurang, kali, dan lain-lain. Kemudian ada tombol-tombol untuk angka-angkanya, yaitu 1-9, ada angka 0, dan juga ada tanda sama dengan gitu. Nah, untuk bagian yang pertama adalah saya akan membuat sebuah pembungkusnya dulu, membuat sebuah elemen terluarnya yang ini. Saya akan kasih nama container. Kemudian di dalam container tersebut ada sebuah elemen untuk menyimpan hasilnya. Saya akan simpan di dalam div, namun akan saya kasih nama dengan class result. Nah, kemudian lanjut ke elemen yang ini, akan membuat sebuah tombol clear all, yaitu untuk menghapus tulisan-tulisannya nanti yang ada di dalam elemen hasil. Untuk membuat tombol hapus semua, saya akan membuat dengan button yang tulisannya clear all. Namun di dalam buttonnya saya akan membuat atribut, yaitu data key, yang nama data key-nya adalah clear all. Nah, untuk data key sendiri adalah atribut yang bisa kita masukkan selain ID dan kelas. Nah, untuk bagian tombol clear all sudah selesai. Kemudian untuk operator aritmatika dan juga tombolnya. Untuk membuat tombol bagian yang ini dan yang ini, saya akan bungkus ke dalam satu kontainer lagi. Berarti di bawah sini saya akan kasih nama elements sebagai pembungkusnya, yang di dalamnya ada untuk tombol
Yang ini saya akan kasih nama dia kelas operators yang di dalamnya ada 5 buah button, yaitu button untuk tambah, kurang, kali, bagi, dan modulus. Button yang pertama untuk tambah, kemudian saya akan bikin menjadi 5, kemudian ubah di sininya menjadi min, kemudian kali, kemudian bagi dengan tanda miring atau tanda titik 2, tanda miring aja, kemudian modulus, tanda modulus. Yang masing-masing button ini saya akan kasih dia sebuah data key, atribut data key, sama seperti pada elemen button untuk clear data all. Data key add, namanya add, kemudian di copy saja, nanti tinggal diganti namanya. Kemudian untuk yang modulus saya akan kasih nama modulus. Kemudian kita lihat dulu hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian saya akan membuat tombol yang ininya, tombol-tombol angkanya di dalam elemen yang ini, di dalam kelas elements yang ini. Saya akan bikin satu kelas lagi yang namanya numbers, yang isinya ada button-button yang tulisannya berupa angka-angka. Yang sama dengan, saya akan kasih nama equal untuk yang sama dengan. Kemudian lihat hasilnya seperti ini. Saatnya untuk men-styling elemen-elemen ini. Untuk melakukan styling, saya akan melakukannya di dalam file yang terpisah, yaitu di dalam file CSS yang ini. Berarti saya akan menghubungkan dulu file HTML ini ke dalam file CSS-nya dengan membuat sebuah link yang mengarah kepada folder public dalam folder CSS styles, kemudian arahkan kepada folder styles.css. Untuk membuktikan bahwa HTML dengan CSS-nya sudah terhubung, saya akan kasih dulu bodinya berwarna abu-abu misal. Kita lihat hasilnya dan sudah terhubung. Berarti saatnya saya untuk men-styling. Yang pertama, saya akan mereset semua margin dan paddingnya menjadi 0 agar tidak ada margin dan padding bawaannya. Marginnya 0, kemudian kasih paddingnya 0, kemudian untuk sudah resetnya seperti ini dulu dan hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya masih jelek, masih belum tersusun. Kemudian saya akan membuat sebuah variabel dulu untuk warnanya. Yang pertama ada untuk saya akan membuat sebuah warna utama dengan nama primary. Tidak akan membuat variabel, langsung aja
styling kontainernya, langsung kita target kelas yang namanya kelas kontainer. Untuk width-nya sendiri saya akan kasih satuan yang responsif, yaitu persen, berarti 50%. Kita lihat hasilnya, masih belum terlihat. Agar terlihat, maka saya akan memberi dia border 2 piksel yang bentuknya solid dan warnanya black. Ups, nggak muncul. Ada typo di HTML-nya. Nah, berarti ukurannya dia seperti ini. Ukurannya sepanjang garis ini. Kita buat dia menjadi ke tengah dengan memberikan margin auto. Nah, sudah ada di tengah. Untuk kontainer selesai sampai ini dulu, nanti ada style yang lain kita susul. Kemudian untuk yang result, untuk hasilnya nanti saya akan styling ini terlebih dahulu dengan langsung menarget kelasnya yang nama kelasnya adalah result. Untuk tulisannya font family, untuk font family mungkin disimpan di body kali ya, body, supaya semua fontnya nanti sama. Font family-nya saya kasih Arial. Kemudian untuk kelas result yang ini saya akan kasih dia font size extra large, double X large. Kemudian paddingnya 5 piksel, 10 piksel. Lihat hasilnya. Belum terlihat. Supaya terlihat, kita tulis dulu angka sembarang 1, 2, 3 misalkan. Nah, akan seperti ini. Namun ukurannya belum terlihat. Supaya terlihat, saya kasih dia border 2 piksel. Ukurannya 2 piksel, bentuknya solid dan warnanya brown. Nah, dia ukurannya seperti ini. Lanjut, supaya dia posisinya ada di sebelah kanan, berarti saya akan kasih dia text align right. Nah, sudah selesai ada di sebelah kanan. Kemudian supaya tulisannya tebal, saya kasih dia font weight bold. Nah, sudah tebal tulisannya. Untuk yang hasilnya selesai sampai sini dulu, nanti ada style lain bisa nyusul. Kemudian langsung men-style tombol clear all-nya. Tombol clear all yang ini. Nah, dia kan bentuknya dia button, tapi dia memiliki atribut data key yang isinya ada yang namanya data key clear all. Nah, atribut data key ini sama halnya dengan atribut lain seperti kelas, ID, dan atribut lainnya bisa diberikan style juga. Nah, untuk membuat dia supaya bisa memiliki style, maka kita bisa menuliskan button, kemudian diikuti dengan kurung siku, kemudian tulis lengkap data key-nya. Kita coba styling. Saya copy dulu data key ini, kemudian tulis button, diikuti dengan kurung siku, tulis
ini. Nah, untuk menstylingnya adalah seperti ini. Kemudian kasih dia padding 5 pixel. Kasih dia background color background color sad. Nah, seperti ini. Nah, warnanya dia seperti ini. Tulisannya juga saya ingin dia bold, maka kasih font weight, dia harus bold. Kemudian paddingnya masih kurang besar, saya kasih 20 pixel. Oh, terlalu besar. Kasih 10 pixel. Dan font size-nya saya mau X large. Nah, seperti ini. Terlalu besar, kasih large. Nah, pas. Kemudian saya mau bordernya itu border radius supaya ujung-ujung yang ininya itu tidak terlalu tumpul, tidak terlalu tajam, harus tumpul. Kasih 5 pixel. Nah, hasilnya seperti ini, tidak terlihat. Agar terlihat, mungkin di dalam kontainernya kasih padding untuk semua elemennya, yaitu paddingnya 30 pixel. Nah, untuk supaya tidak terlalu mepet ke atas, button clear all-nya kasih margin. Untuk atas bawahnya 10 pixel, kiri kanannya 0. Nah, maka dia akan seperti ini. Bordernya tidak terlalu tajam, tapi agak tumpul sedikit. Untuk bordernya saya kasih dia udah aja kayak gini. Kemudian lanjut untuk styling tombol operatornya. Langsung saja target pada elements. Saya kasih dulu dia pada bagian elements yang ini. Bagian elements ini kan kelas pembungkus dari operators dan number. Maka di dalam elements ini, kelas elements, saya akan kasih dia displaynya flex. Langsung saja target kelasnya elements, displaynya flex. Saya lihat hasilnya dan sudah bersebelahan. Supaya ada jarak, kasih gap 10 pixel. Nah, sudah ada jarak. Kemudian lanjut styling untuk operator yang ini, operator dan buttonsnya. Kelasnya operators, kasih width-nya 50%. Supaya terlihat, kasih dia border yang ukurannya 2 pixel, bentuknya solid, dan warnanya blue. Nah, dia seperti ini. Untuk salah 50 pixel, 50%. Nah, dia seperti ini. Untuk buttonnya, mentarget langsung buttonnya dengan menuliskan kelas operators button. Kasih padding 10 pixel. Lihat hasilnya. Nah, dia ukurannya seperti ini. Kemudian width-nya 55 rem. Nah, seperti ini.
untuk menata elemennya mungkin kasih dia display grid dulu, display grid, kemudian ada yang namanya grid template columns. Ini untuk mengatur elemen kolom. Kasih repeat 1, 2, kemudian ukurannya 1 fr. Seperti ini. Mungkin jadi 3. Terlalu coba width-nya hapus. Nah, seperti ini saja dulu sudah cukup. Nanti kalau masih agak dilihat jelek, kita bisa ubah lagi. Kasih gap supaya ada jarak 5 pixel aja. Supaya ada jarak. Nah, seperti ini. 3 pixel per gapnya. Nah, seperti ini. Untuk font size pada setiap buttonnya, saya kasih font size large, kemudian font weight-nya saya kasih bold. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut ke elemen untuk angka-angka yang ini, style elemen yang angka-angka ini. Yang ini nih, yang button ini sama-sama dengan dan lain-lain. Kita langsung target kelasnya lagi dengan menuliskan kelas pembungkusnya, yaitu kelas numbers, untuk menata display, menata elemen-elemen di dalam kelas numbersnya. Sama seperti di atas, kasih display atau samakan saja operators class numbers. Berarti kalau disamakan di atas sama seperti operator, yang ini harus dihapus. Nah, seperti ini. Kemudian untuk button dari setiap elemennya juga kasih numbers button. Nah, seperti ini. Tapi terlalu besar pembungkusnya. Mungkin dikurangi atau ditambahkan ini. Dikurangi saja pembungkusnya. Berarti jangan 50%, tapi 50 Q4 width mungkin. Kasih dia 30%. Oh, 30%. Terlalu kecil. Kasih dia 40%. Nah, segini sudah cukup. Nah, tapi tombol button yang ini terlalu besar. Dipisahkan saja button yang ini. Kita pisahkan dia sendiri agar lebih bisa diatur stylingnya. Perbaiki ini, hapus koma yang ini, kemudian ikuti kurung kurawal, kasih dia style yang agak mirip. Nah, untuk padding kasih 5 pixel. Nah, tapi masih pixel juga.
satu fraction. Untuk numbers, displaynya 4 ya. Di dalam bagian kontainernya saya akan rubah lagi menjadi 50%. Seperti semula tadi. Hasilnya seperti ini. Supaya ini gak apa-apa seperti ini, yang penting sudah agak terlihat rapi. Nanti diubah lagi. Kalau mau diubah, hapus saja semua bordernya karena sudah selesai. Hapus border kecuali border yang ada di dalam kontainer ini, karena dia untuk batas. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kita lihat desainnya hampir mirip, sudah hampir mirip. Dan untuk membuat desain kalkulator, hasilnya sudah jadi seperti ini. Jika ingin mewarnai atau dikasih warna agar lebih hidup, maka boleh. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat angka-angka yang di sini ini terisi secara otomatis apabila tombol-tombol angka di sini diklik, dan akan bisa melakukan operasi matematik dengan operator-operator yang ini. Misalnya 1 tambah 1, maka hasilnya akan muncul 2 di sini. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa tonton videonya.